Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini kita akan membahas mata pelajaran ekonomi kelas 10 bab 5 lembaga jasa keuangan. Pertama yaitu otoritas jasa keuangan. Artiannya, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sebagai pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap lembaga keuangan. Sehingga fungsinya sebagai pengatur dan pengawas, dan tugasnya di sana adalah mengatur dan juga mengawas lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Nah, asas yang mereka pakai dalam membangun kegiatannya adalah pertama independensi, kemudian kepastian hukum, artinya sesuai dengan dasar hukumnya, kepentingan umum, mengedepankan kepentingan umum, profesional ya, kemudian integritas, mereka punya integritas yang tinggi, kemudian keterbukaan dan akuntabilitas, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Mengenai bank, nah ini adalah lembaga yang ada di lingkungan kita. Nah, kita pertama dari pengertiannya, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, fungsi bank di sana ada beberapa macam. Pertama adalah sebagai menghimpun dana dari masyarakat, ini yang disebut sebagai kredit pasif, dan menyalurkan kredit, ini yang disebut sebagai kredit aktif. Nah, dalam menyalurkan kredit, bank harus memperhatikan 5 poin. Pertama, karakter, capacity, kemudian kapital, kolateral atau penjaminan, dan condition of economies, jadi kondisi ekonomi. Nah, jadi dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat harus memperhatikan 5 poin ini. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah memberikan jasa, pelayanan jasa. Contoh misalkan pelayanan jasa tukar menukar uang, mata uang ya, contohnya seperti itu. Dan fungsi lain, contoh misalkan sebagai pelayan lalu lintas pembayaran, contoh misalkan transfer uang, kartu kredit, kalau sekarang itu ada namanya uang elektronik dan lain sebagainya. Ya, pertama berdasarkan kelembagaan ada bank sentral. Bank sentral itu adalah bank di suatu negara yang menjadi pusatnya bank. Kalau di Indonesia ada namanya Bank Indonesia. Kemudian ada namanya bank umum. Bank umum ini artinya bank yang melakukan kegiatan secara konvensional, contoh misalkan BRI, BNI, BJB, BCA, dan lain sebagainya. Kemudian ada bank perkreditan rakyat. Nah, bedanya dengan bank umum, di bank perkreditan rakyat ada hal yang tidak boleh dilakukan kegiatannya. Contoh misalkan melakukan penyimpanan dalam bentuk giro. Nah, di perkreditan rakyat itu tidak boleh. Selanjutnya berdasarkan kepemilikan ada namanya bank persero atau BUMN ya. Nah, dikategorikan BUMN kalau sekurang-kurangnya modal dari pemerintah sebesar 51%. Nah, itu dikatakan BUMN. Kemudian ada bank swasta nasional. Jadi kalau bank swasta nasional itu orang Indonesia yang punya modal dan membuat bank misalkan. Nah, di sana ada contohnya, Bank Mega dan Bank Bukopin. Selanjutnya ada Bank Pembangunan Daerah. Nah, ini biasanya bank yang modalnya berasal dari pemerintah daerah. Contoh misalkan di kita mah BJB. Kemudian ada bank campuran. Nah, ini mah modalnya berasal dari pihak luar asing ya maksudnya, dan juga pihak dari dalam negeri.
Kemudian selanjutnya ada namanya bank asing. Kalau ini bank yang pusatnya di negara lain, nah memiliki cabang di Indonesia. Selanjutnya ada prinsip kegiatan usaha bank, yaitu ada namanya bank konvensional dan bank syariah. Nah, kalau konvensional biasanya mereka menerapkan yang namanya bunga, ya. Nah, kalau bank syariah mereka menerapkan yang namanya bagi hasil, karena prinsipnya kalau bank syariah mereka melakukan atau menjalankan prinsip syariat-syariat Islam. Kemudian produk bank ada beberapa macam berdasarkan fungsinya tadi. Ada kredit pasif, contoh misalkan ada tabungan, sertifikat deposito, deposito berjangka, dan juga giro. Kemudian ada kredit aktif. Nah, ini menyalurkan dana ya dari bank ke masyarakat. Misalkan di sini ada namanya kredit rekening koran, kredit reimburse, dan lain sebagainya. Nah, kemudian produk bank selain tadi kredit pasif dan aktif, ada juga misalkan ada transfer, safe deposit box, inkasso, clearing, kartu ATM, kredit, money changer, letter of credit, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Indonesia punya namanya lembaga penjaminan simpanan. Jadi simpanan tiap nasabah di bank itu dijamin oleh lembaga penjamin simpanan namanya, atau LPS singkatannya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, simpanan yang dijamin LPS paling banyak adalah 2 miliar. Ya. Nah, kita membahas mengenai perasuransian. Nah, asuransi ini yaitu perjanjian biasanya antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung, yang nantinya pihak tertanggung harus membayar premi kepada pihak penanggung. Nah, fungsinya di sini adalah mengalihkan resiko dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung. Jadi kalau misalkan ada kerusakan, kerugian, dan lain sebagainya, pihak penanggung itu akan mengganti rugi. Hanya tadi catatannya, pihak tertanggung harus membayar premi. Nah, produknya banyak ya. Ada misalkan asuransi jiwa, ada asuransi kesehatan, asuransi kehilangan misalkan, asuransi rumah, dan asuransi pendidikan, dan lain sebagainya. Contoh kalau kita mungkin kalau dari kesehatan di kita ada namanya BPJS kesehatan, ya itu contohnya. Selanjutnya pasar modal. Nah, jadi pasar modal ini adalah kegiatan bersangkutan dengan penawaran umum dari perdagangan efek perusahaan publik dan berkaitan dengan efek yang diterbitkan dan lain sebagainya. Jadi pasar modal ini biasanya adalah pasar yang menjual belikan modal ya berupa investasi. Fungsinya adalah meningkatkan pendapatan nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan lain sebagainya di sana. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya yang investasi dia akan mendapatkan keuntungan berupa dividen namanya. Kemudian dalam pasar modal ada lembaga-lembaga tertentu. Contoh misalnya di sini ada Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, dan Pemerikat Efek. Nah, produknya pertama ada yang namanya saham ya. Biasanya ini kaitan dengan perusahaan. Kemudian obligasi itu hutang lah misalkan kalau bahasa kita mah. Kemudian ada reksadana, ada exchange trade fund, ada derivatif. Nah, itu produk-produk pada pasar modal. Selanjutnya ada yang namanya dana pensiun. Nah, di sini dikatakan dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat dari pensiun. Nah, kalau di kita mungkin pernah melihat atau mendengar yang namanya Taspen ya. Nah, itu lembaganya. Nah, jenisnya di sini ada dua macam, ada dana pensiun pemberi kerja dan ada dana pensiun lembaga keuangan.
Nah, fungsinya yaitu fungsi asuransi dan fungsi tabungan dan juga fungsi pensiun. Nah, itu untuk dana pensiun. Selanjutnya ada lembaga pembiayaan atau biasa disebut leasing. Nah, artinya di sini kalau kita mah disebut perusahaan sewa guna usaha. Nah, jadi perusahaan ini adalah menyewakan kepada orang lain sebuah barang, nah yang nantinya bisa saja dimiliki atau tidak dimiliki. Karena prinsipnya di sini ada dua, ada finance lease, ada operating lease. Nah, kalau finance lease nantinya barang yang disewakan itu akan menjadi hak. Contoh misalkan kita membeli motor dengan leasing. Nah, itu artinya nanti akan menjadi milik kita motornya. Itu finance lease. Tapi kalau operating lease, nah barang yang disewakan itu tidak akan menjadi milik yang menyewakan ya, yang menyewa nantinya. Nah, jadi itu akan kembali lagi kepada yang menyewakan. Ada pegadaian. Nah, di sini pegadaian dikatakan sebagai kegiatan menjamin barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan dan akan ditebus dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Nah, di sini tugas pokoknya adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang jaminan berdasarkan hukum gadai. Nah, jadi biasanya bisa berupa perhiasan, alat elektronik, dan lain sebagainya. Bahkan motor, BPKB, dan lain sebagainya bisa untuk pegadaian. Jadi biasanya pegadaian itu lebih ringan dibanding dengan kredit lainnya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi tambahan bagi ilmu kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.